Apa kabar semuanya? Dan balik lagi sama gue Steven. Hari ini gue mau ngebahas mobil SUV, midsize SUV premium keluaran dari Audi. Gue bakal bahas dari dimensinya. Jadi mobil Audi ini dimensinya itu panjangnya 4,6, lebarnya 1,9, dan tingginya itu 1,6. Terus mesinnya itu ini 2000 cc, udah dilengkapi dengan turbo. Tenaga yang dihasilkan itu kurang lebih 225 horsepower. Tapi yang asiknya, mobil ini torsinya itu 350 Nm dan didapat pada 1500 rpm. Sekarang kita bahas tampang depannya. Nah, sekarang kita bahas tampak depannya ya. Kalau menurut gue mobil ini menganut tampak depannya tuh sporty elegan. Kayak kita lihat ini lampu depannya tuh menurut gue sporty. Tapi elegannya itu dia banyak DRL-nya nih. Semuanya udah full LED dan ada satu detail khusus di sini yang menurut gua mempercantik mobil ini. Walaupun kalau dari jauh nggak kelihatan, di sini ada lambang Q5-nya nih. Ada tulisan Q5. Terus mobil ini udah dilengkapin sama washer depan juga. Dan udah ada sensor parkir 4 titik ya. Di sini 1, di bumper sini 1, dan di sudut sana 1 dan 2. Nah, terus yang gue demen dari mobil ini tuh, kalau misalkan mobil-mobil tahun tua itu biasa plastiknya tuh udah pada pudar ininya. Cuman karena mungkin Audi punya kualitas bagus, ininya masih tetap hitam legam nih. Nah, lanjut kita ke bagian tengahnya. Bagian tengahnya itu di sini ini khas Audi Q banget nih. Grillnya yang besar, terus di tengahnya ini ada 4 cincin yang saling bertautan. Terus di sini ada logo Quattro yang menandakan mobil ini itu all-wheel drive. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Yuk. Nah, kalau kita lihat dari samping, proporsi badannya itu menurut gua tuh oke banget, pas. Dia nggak kelihatan terlalu besar, tapi ini sebenarnya panjangnya 4,6, ini nggak kelihatan kayak 4,6. Dia jauh kelihatan lebih compact. Mungkin karena bodinya dia agak gendut ya. Terus abis itu di sini juga sampingnya itu garis-garisnya tuh nggak terlalu banyak, tapi yang di depan sini ini buat menegaskan karakter kuatnya nih. Di sini ada, nggak ada, terus nyambung ke belakang. Sama di bawah sini ada garis tegas. Nah, yang kerennya dari mobil ini adalah sen di spionnya nih. Ini full LED. Dan kalau malam itu kelihatannya bagus banget. Ini kayak kelihatannya cuman garis tipis aja, tapi ini full LED. Terus di atasnya itu dia udah dilengkapi sama roof rack. Nah, roof racknya ini nggak kayak kebanyakan mobil, biasanya tuh plastik hitam. Tapi ini logam dan ini metal. Metalnya itu tuh doff. Dan selalu gue bilang kalau di review-review gue sebelumnya, gue selalu suka ngeliat metal yang warnanya doff. Lanjut, mobil ini juga udah dilengkapin sama list metal nih, list metal yang senada dengan roof rack-nya. Ini juga salah satu unsur yang menambah kemewahan di mobil ini. Nah, di akses untuk membuka pintunya itu dia udah pakai smart keyless entry. Jadi kalian cukup ngantongin kunci di kantong dan kita pencet ini untuk membukanya. Oke. Nah, jadi ini velgnya itu ukurannya 19 dan dibalut oleh ban berukuran 255 R19. Udah, sekarang kita lanjut ke belakangnya. Oke, sekarang kita bahas penampilan belakangnya kayak gimana. Jadi ini lampunya nih masih mirip dengan kakaknya Audi Q7. Tapi ini lampunya itu unik karena semuanya itu LED dan ini bakal jadi center of attention banget. Pada zamannya itu ini bisa dibilang salah satu pelopor lampu LED. Terus lampu sennya itu dia di sini garis panjang, elegan banget kelihatannya. Nah, kita lihat di sininya udah dilengkapi dengan spoiler, di sini ada wiper dan udah dilengkapi dengan defogger juga.
Kita lanjut ke bawahnya. Ke bawahnya itu di sini ada 4 lampu ya. Di sini fog lamp belakang, di sini lampu mundur, ini intersection lamp, dan ini gua nggak tahu nih. Mungkin kalian kalau ada yang tahu boleh komen di kolom komentar. Dan di sini udah dilengkapi dengan reflektornya juga. Nah, kita lanjut ke bawahnya lagi. Mobil ini udah dilengkapi dengan 4 sensor parkir. Di sini 1, di tengah 2, dan di sudut kanan 1. Nah, untuk melengkapi kesan sportinya, mobil ini tuh udah dilengkapi dengan double muffler juga. Sekarang kita lihat kapasitas bagasinya kayak gimana. Bagasinya itu udah dilengkapi dengan power back door. Dan gua kesan pertama ketika gua ngelihat bagasinya Audi Q5 ini, kesannya tuh rapi banget. Semuanya itu bentuknya tuh rata. Terus di sini juga bludrunya itu senada yang di belakang jok dan di sini. Kita bahas satu persatu di bagasi ada apa aja. Yang pertama di sudut sini kiri dan kanan ini ada tuas untuk menurunkan senderan jok belakang. Lalu di sini ada colokan 12 volt. Di sebelah sini ada pengait kiri dan kanan. Di sini ada storage dilengkapi dengan jaring nih. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya ada apa. Di bawahnya itu ada ban serep, tapi bukan ukuran yang full size. Jadi ini ban serep untuk sementara aja, temporary. Ini udah ada first aid kitnya, Audi, dibungkus seperti ini. Di sebelah sini, ini untuk taruh dongkrak nih. Rapi banget dan ngebukanya juga gampang. Dan sebenarnya di sini ada tonneau, tonneau cover, ini dilepas sama yang punya. Dan terakhir udah dilengkapi sama lampu. Kiri kanan ada lampunya. Kita lanjut duduk ke interior belakangnya. Kesan pertama gue duduk di kabin belakang Audi Q5 ini, gue jujur ada aneh sih. Anehnya kenapa? Karena kayak gue berasa duduknya itu nggak seharusnya di Audi Q5. Kesannya ini kelasnya tuh kayak di X1 gitu. Karena yang pertama joknya terasa kecil, walaupun masih enak ya didudukinnya tuh masih enak. Joknya terasa kecil. Terus kelihatannya tuh sempit aja. Duduk di belakang itu tuh kesannya tuh sempit aja. Mungkin apa karena jok depannya terlalu besar, terus ininya juga headrestnya juga gede nih, termasuk gede. Gue jujur duduk di sini ngerasanya sih sempit. Nah ini kita lihat ya, legroomnya juga nggak tersisa banyak. Headroom gede lah, headroom masih tersisa cukup besar. Di belakang ini ada apa aja, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini ada blower AC. Jadi karena mobil ini udah triple zone, AC belakang ini kita bisa atur suhunya sesuai kemauan kita. Terus di sini ada armrest, udah dilengkapin sama cup holder juga. Ini rapi kelihatannya ya. Terus joknya itu udah dilengkapi sama Isofix. Jadi kalau misalkan kalian punya baby, mau naro baby car seat, ini ada, udah dilengkapi. Terus di sini nggak ada back pocket seat. Di sininya nggak ada. Nah cuman yang gue seneng di mobil ini itu cup holdernya yang di belakang itu gede sekali. Ini gede, cukup besar untuk ukuran cup holder. Ini mungkin muat untuk air mineral 1,5 liter. Ini muat. Di samping sini udah dilengkapin sama tirai. Ini untuk menambah privasi kalian nih buat yang duduk di belakang. Di sini udah dikasih juga aksen panel wood. Di sini ada handle pintunya logam dengan warna Dove. Di sini udah ada speaker. Udah paling belakang itu. Oh, sama ini nih. Ini gua nggak tahu sih buat apa nih. Ada lobang. Nanti kalian yang kalau emang tahu juga boleh kasih tahu di kolom komentar di sebelah sini. Di sininya udah ada lampu kabin, tapi ini lampu kabinnya itu kayak map light ya, ukurannya nggak terlalu besar
untuk masing-masing penumpang kiri dan kanan. Joknya itu bisa dimaju mundurin. Ini udah posisinya yang paling belakang ini. Tapi senderan belakangnya ini udah nggak bisa diapa-apain. Jadi begini aja. Udah paling di belakang itu aja. Sekarang kita lanjut ke kabin depannya. Sekarang kita bahas door trimnya nih. Door trimnya itu materialnya yang di sini nggak sebaik dengan yang di dashboard atau yang di handle-nya nih. Jadi ini materialnya bagus, cuman nggak sebagus ini nih. Kalau ini empuk, ini masih rada keras. Terus udah dilengkapi juga sama aksen panel wood. Ini handle pintunya metal Dove. Nah, central lock-nya itu ada di sini buat buka tutupnya. Di sini udah ada power window all auto, dilengkapi dengan child lock. Dan ini ada tuas untuk mengatur spion nih di sebelah sini. Nah, yang gue suka dari mobil ini tuh sama kayak di belakang, door pocketnya itu gede banget. Ini tetap muat nih untuk yang Aqua 1500 mili tetap muat. Terus di sini juga masih gede dan dalam. Di sini ada tuas untuk membuka bagasi. Oke, lanjut. Di sebelah sini udah ada tweeter dan di sini udah ada midbus juga. Sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya, sebelah sini ya. Di sebelah sini ini tuas untuk mengatur lampu. Ini udah ada mode autonya. Terus ini tombol untuk fog lamp depan dan fog lamp belakang. Ini ada dimmer untuk speedometer. Untuk instrumen cluster. Nah, ini kisi AC-nya bagus. Dikelilingin sama aksen metal. Terus kita lanjut ke bawah sedikit, ini tuas untuk membuka kap mesin. Dan ini joknya udah dilengkapi dengan electric seat. Walau belum ada memory seat, tapi ini udah electric seat. Dan ini ada lumbar supportnya nih. Oke, kita lanjut ke bagian setirnya. Nah, sekarang kita bahas bagian panel tengahnya nih dari mobil Audi Q5. Di sini ada layar, nggak terlalu besar. Ini cuman untuk entertainment aja. Terus di sampingnya itu udah ada hazard. Di sini kisi AC, ini ada sistem audio dan audio nyebut nama audionya itu Audi Symphony. Terus di bawahnya lagi itu ini untuk pengaturan AC, ini udah dual zone ya, climate control dual zone. Triple zone dengan yang belakang. Dan ini di depan, kiri dan kanan itu berbeda. Ke bawahnya lagi itu di sini ada asbak dilengkapi dengan lighter. Ini membuka tutupnya ini keren banget. Secara pribadi gue bilang ini keren banget. Terus ini ada transmisi otomatis, Triptronic juga di sini nih. Ada pedal shift di setirnya. Terus di sampingnya transmisi itu ada pengaturan untuk electronic parking brake. Di bawahnya itu ada auto hold. Nah, di bawahnya sini nih, ini untuk mengaktifkan yang tombol sebelah kiri ini untuk mengaktifkan parking sensor. Terus di sini untuk menonaktifkan stability control. Sebelah stability control ini ada hill descent control untuk mengatur laju kendaraan saat menuruni jalan curam. Terus di bawahnya ini ada mode berkendara. Ini ada mode comfort, ada mode auto dan mode dynamic. Di belakangnya lagi ini ada cup holder 2. Terus di sebelah sini ada tempat penyimpanan nih kecil. Sama ini armrestnya bisa maju mundur dan kita bisa menahan gitu ya. Di titik-titik tertentu ini bisa nahan gitu. Jadi posisi paling bawah atau begini ini tetap bisa maju mundur. Dan di bawahnya itu ada storage yang nggak terlalu besar, dilengkapi dengan colokan 12 volt di sini. Kita lanjut ke bagian atasnya. Bagian atasnya itu ini ada sun visor, udah dilengkapi dengan lampu kiri dan kanan. Terus ini lampu kabinnya besar, dilengkapi dengan map light kiri dan kanan. Tapi sayangnya lampunya itu dia belum LED nih, masih lampunya kuning gini. Sekarang kita lanjut ke storage-nya. Nanti terakhir gue akan bahas setirnya. Storage-nya itu udah dilengkapi dengan soft opening. Nah, di sini ada colokan untuk kabel iPod, tapi iPod yang lama ya, iPod jadul.
Di sini Audi menamainya dengan Audi Music Interface. Tempat penyimpanannya ini bisa dibilang kecil untuk mobil di kelasnya ya. Sekarang kita lanjut ke setir. Setirnya itu udah tilt dan teleskopik tapi masih manual. Terus setirnya enak banget digenggam, semuanya udah dilapisin dengan kulit. Ini enak banget. Terus ada tombol-tombol di setir, yang sebelah kiri itu untuk memilih track. Terus di sini yang sebelah kanan untuk naik kecil dan besarin volume. Mobil ini udah dilengkapi juga dengan voice command ya. Nah, di belakang setir itu ada tuas, yang sebelah kiri sama, ini untuk lampu sen, yang sebelah kanan ini untuk wiper. Di balik setirnya itu ada juga pedal shift. Oke, sebelum gue tutup video ini, mobil ini gue dipinjemin sama Car Addict. Lokasinya ada di Mangga 2 Square. Nanti gue akan kasih alamat lengkapnya kalau kalian tertarik. Dan mobil ini dijual tuh di angka 275 juta. Kilometernya itu masih 40.000 miles, kurang lebih 56.000 kilometer ya kalau kita masukin ke kilometer. Udah, paling review gue itu aja. Gue nggak bisa nge-review test drive-nya, driving experience-nya seperti apa. Thank you buat yang udah nonton, dan kalau misalkan video ini masih kurang, kalian boleh nambahin di kolom komentar. See you on the next video. Adios.